sampaikan, yaitu penyakit HIV dan AIDS yang dimana ada pengertian, ada bahaya, ada penularan, dan upaya pencegahan. Perkenalkan, nama saya Viola Mayori bersama teman saya. Saya Jalpa Jaya Sofila. Saya Julia Lestari. Saya Lutfi Sukar. Saya Paulia. Saya Muhammad Robi Musain. Saya Eka Rizky Ramadan. Dan saya Muhammad Andika Pratama. Yang pertama yaitu pengertian dari HIV. Oke, dah Eka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang HIV. HIV adalah virus atau jasad teknik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan menumbuh bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut dengan kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tubuh seseorang. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya akan masuk dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peran pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat-lambatan sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Selanjutnya pengertian dari AIDS yang akan dibacakan oleh Andika Pratama. Pengertian AIDS. AIDS ada AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficient Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma. Merupakan kumpulan gejala tanda penyakit. Defisien dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan. Imun berarti kekebalan. Sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kesimpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal akhir dari infeksi HIV. Baik, selanjutnya yaitu bahaya dari penyakit HIV dan AIDS yang akan dibacakan oleh Robi Mustaim. Bahaya besar AIDS. Bahaya besar penyakit HIV dan AIDS diantaranya adalah satu, kematian. Menurut perhitungan WHO 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi HIV atau AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikannya adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan kaum muda atau usia produktif. 2. Serangan bagi anak muda. Kelompok risiko tinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas, perkawinan lebih dari 1, penggunaan jarum suntik, pencandu narkotika dan seks bebas, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agamanya, khusus pada remaja atau generasi muda usia 13 sampai 20 tahun. Yang ketiga, ada tidak bermoral, pola dan gaya hidup berat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan. Selanjutnya yaitu penularan penyakit HIV dan AIDS yang akan dibacakan oleh Eva. Di sini saya akan membacakan cara penularan HIV atau HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering.
HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya, misalnya virus influenza. Virus influenza dapat hidup di udara bebas di sekeliling kita, sehingga penularan influenza dapat terjadi melalui udara. Di dalam tubuh manusia, HIV terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu darah, air mani, dan cairan vagina. Telah terbukti bahwa ketiga cairan di atas inilah yang dapat menularkan HIV. Maksudnya adalah penularan akan terjadi jika salah satu atau lebih dari ketiga cairan itu tercemar. Gejala penularan dari HIV dan AIDS yang akan dibacakan oleh Zalfa. Gejala penularan HIV atau AIDS. Gejala awal penularan HIV atau AIDS terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu demam, rasa lemah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk, dan nyeri tenggorokan. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lain, yaitu demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, diare atau menceret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala di atas ini memang tidak khas, karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain. Perilaku berisiko tinggi terjangkit HIV atau AIDS. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan atau tertular HIV. Artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena infeksi HIV atau menularkan HIV dikarenakan perilakunya. Mereka yang memiliki perilaku berisiko tinggi itu adalah wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya. Selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan penyakit HIV dan AIDS yang akan dibacakan oleh Lutfia. Upaya pencegahan penyakit HIV atau AIDS. 1. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Tidak memiliki hubungan seksual sebelum menikah. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami dan istri sendiri. Tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Saya akan melanjutkan yaitu materi dari Lutfi. Pencegahan penularan melalui darah. Yang pertama yaitu ada transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Yang kedua yaitu penggunaan produk darah dan plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.